Think I can fly, think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Mulyadi Reogoran. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Machine Learning atau ML. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang IoT. Dalam penjelasan IoT, saya akan menyampaikan beberapa, yaitu yang pertama, apa itu IoT, dan yang kedua, peran IoT, ketiga, contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu keuntungan IoT. Baiklah, kita lanjut penjelasan yaitu tentang apa itu IoT. Penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu IoT. IoT atau Internet of Things memiliki arti bahwa internet adalah segalanya. Hal ini memberikan suatu makna bahwa suatu konsep benda mempunyai teknologi seperti sensor dan software yang memiliki tujuan dalam berkomunikasi, menghubungkan, bertukar data, menggunakan perangkat lain saat terhubung ke internet. Hal ini membuktikan bahwa internet berperan aktif dalam aktivitas digital sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, maka tentu akan mempermudah ketika ingin melakukan transfer data atau berkomunikasi kepada seseorang selama masih memiliki koneksi dengan internet. Menanggapi hal tersebut, IoT adalah salah satu kemudahan diciptakan agar membantu kerja setiap orang untuk mengembangkan teknologi. Tentu tidak mudah, ada beberapa langkah perlu ditempuh dalam menciptakan kemudahan bagi manusia. Nah, sudah jelaskan apa itu IoT? Selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang peran IoT. IoT memiliki beragam peran dan manfaat dalam berbagai bidang. Berikut beberapa peran utama dari IoT. Yang pertama, pemantauan dan pengendalian otomatis. IoT ini memungkinkan pemantauan secara real-time dari berbagai perangkat dan sistem. Contohnya adalah memantau suhu dalam ruangan server yang memungkinkan pengendalian pendingin otomatis jika suhu naik. Nah, yang kedua itu ada rumah pintar. Dalam rumah pintar, IoT memungkinkan pengendalian perangkat seperti lampu dan perangkat keamanan melalui aplikasi seluler yang membuat rumah lebih nyaman dan aman. Yang ketiga, transportasi cerdas. IoT memainkan peran penting dalam otonomi kendaraan dan sistem transportasi cerdas, termasuk pelacakan kendaraan, pemantauan kualitas udara, dan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Yang keempat, ada lingkungan. IoT dapat digunakan untuk memantau lingkungan seperti kualitas udara dan kelembapan tanah. Dan yang terakhir, keamanan. IoT digunakan untuk sistem keamanan rumah dan bisnis, termasuk kamera pengawas, alarm, dan akses pintu yang terhubung ke internet. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemantau kesehatan pribadi. Perangkat seperti jam tangan pintar dan peralatan medis terhubung memungkinkan untuk memenuhi denyut jantung, tingkat aktivitas fisik, tidur, dan parameter kesehatan lainnya. Yang kedua ada sistem keamanan rumah. Sistem keamanan rumah
yang terhubung ke IoT dapat memberitahu jika ada pergerakan mencurigakan atau peretasan melalui langsung pemberitahuan ke ponsel cerdas. Yang ketiga ada pakaian pintar. Pakaian pintar dengan sensor IoT dapat digunakan untuk melacak aktivitas fisik, suhu tubuh, dan memberikan informasi kesehatan. Yang keempat ada kualitas udara. Sensor IoT digunakan untuk memonitor kualitas udara di berbagai lokasi kota, memberikan informasi kepada warga tentang tingkat polusi. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu keuntungan IoT. IoT menawarkan sejumlah keuntungan, salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan pengendalian. IoT memungkinkan untuk mengendalikan perangkat dari jarak jauh melalui smartphone atau perintah suara, memberikan kenyamanan yang besar dalam mengelola rumah, kendaraan, atau peralatan. Yang kedua ada pemantauan kesehatan dan kebugaran. Perangkat pelacakan kebugaran dan kesehatan yang terhubung ke IoT membantu individu memantau dan mengelola kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga ada keamanan. IoT dapat meningkatkan keamanan dengan keamanan kamera, sistem akses pintu cerdas, dan pemantauan rumah pintar yang memberikan visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas keamanan rumah atau bisnis Anda. Yang keempat ada peningkatan kualitas hidup. IoT dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memadukan kualitas udara dan lingkungan sekitar kita, serta memberikan data untuk mengambil tindakan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya yaitu tentang IoT. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kedua, Big Data. Saya akan menjelaskan beberapa tentang Big Data, yaitu yang pertama, apa itu Big Data, yang kedua, tantangan Big Data, yang ketiga, fungsi Big Data, dan yang keempat, contoh Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan akan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Big Data dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan sumber data, seperti data dari media sosial, data dari sensor IoT, data dari transaksi bisnis, dan data dari sistem manajemen basis data. Big Data paling sering disimpan dalam database komputer dan dianalisis menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menangani set data yang besar dan kompleks. Kita lanjut penjelasan selanjutnya. Kita lanjut penjelasan tentang tantangan Big Data. Ada beberapa tantangan utama yang terkait Big Data, antara lain. Yang pertama, kualitas data. Data tidak selalu bersih dan akurat. Tantangan ini mencakup mengidentifikasi dan mengatasi data yang tidak valid, duplikat, atau tidak lengkap. Karena data yang buruk dapat menghasilkan kesalahan dalam analisis. 2. Kecepatan data. Big Data seringkali melibatkan aliran data secara real-time. Oleh karena itu, organisasi perlu dapat mengolah data dengan cepat dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut secepat mungkin. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Data besar sering mengandung informasi sensitif. Perlindungan data dan kepatuhan terhadap peraturan privasi menjadi sangat penting. Mencegah akses yang tidak sah atau pelanggaran privasi adalah prioritas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Memastikan bahwa data besar digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berdampak adalah tantangan yang harus diatasi oleh organisasi. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya.
kita lanjut penjelasan berikutnya, yaitu tentang fungsi Big Data. Big Data memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pengembangan dan penyempurnaan, terutama dalam sebuah aplikasi. Berikut ini merupakan beberapa fungsi terkait dengan Big Data. Pertama, menganalisis permasalahan secara sistematis. Fungsi pertama dari Big Data adalah menentukan dan menganalisis penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian, dengan penggunaannya saat ini juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk hasil analisis tersebut dapat ditampilkan secara real time. Yang kedua, yaitu menentukan penyebab masalah secara real time. Big Data mampu melakukan analisis dan menentukan sebab dari suatu masalah yang terjadi di sistem. Secara bersamaan, Big Data juga mampu mengurangi kemungkinan terjadi kekeliruan dalam proses penyimpanan data. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan yang tepat. Ketika mulai menggunakan dan memanfaatkan Big Data, biasanya akan terhubung juga ke sistem dan juga perangkat cerdas, atau biasanya dinamakan dengan IoT dan AI. Big Data akan melakukan penyimpanan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara IoT dan AI akan menjadi pihak yang menjalankan semua kegiatan pada Smart City tersebut. Baik, itulah fungsi dari Big Data. Kita lanjut penjelasan berikutnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh Big Data dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada media sosial. Platform seperti media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk menampilkan iklan yang sesuai, mengidentifikasi tren, dan memberikan rekomendasi teman atau konten. Yang kedua, ada perbankan dan keuangan. Bank menggunakan Big Data untuk mendeteksi penipuan, mengelola risiko kredit, dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang ketiga, layanan streaming. Layanan streaming musik dan video seperti Spotify dan Netflix menggunakan Big Data untuk menyajikan konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Dan yang terakhir yaitu ada pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan klinik menggunakan Big Data untuk mengelola catatan pasien, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan merencanakan layanan perawatan kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi Big Data. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI. Penjelasan AI, saya akan menyampaikan beberapa, yaitu yang pertama tentang apa itu AI, yang kedua definisi AI, yang ketiga cara kerja AI, yang keempat manfaat dari AI, dan yang kelima contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama tentang apa itu AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia adalah bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI bertujuan untuk menciptakan program atau mesin yang mampu berpikir, belajar, dan berperilaku seperti manusia dalam berbagai konteks. Jadi, AI berfokus pada pengembangan teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas cerdas dan kompleks. AI digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari asisten virtual, mobil otonom, hingga diagnostik medis, dan masih banyak lagi.
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu definisi Artificial Intelligence. Berikut adalah beberapa definisi AI yang sering biasanya digunakan, yaitu yang pertama, definisi menurut John McCarthy. John McCarthy, salah satu pendiri AI, mendefinisikan AI sebagai ilmu membuat mesin melakukan hal-hal yang jika dilakukan manusia memerlukan kecerdasan. Berikutnya ada definisi klasik AI. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Dan yang terakhir ada definisi modern AI. AI adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengembangan teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang memerlukan pemahaman manusia. Jadi, setiap definisi memiliki fokus yang sedikit berbeda, tetapi semuanya berhubungan dengan penggunaan teknologi dan komputer untuk menciptakan sistem yang dapat memproses informasi dan melakukan tugas dengan cara yang mirip dengan kecerdasan manusia. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Cara kerja AI. Yang pertama, pengumpulan data. AI memerlukan data sebagai bahan bakar utama. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau jenis data lainnya tergantung pada tipe AI yang digunakan. Data ini digunakan untuk melatih model AI. Yang kedua, pemrosesan data. Data yang dikumpulkan harus diproses dan disiapkan untuk digunakan oleh model AI. Ini melibatkan pembersihan data, ekstraksi fitur, dan prosesan data lainnya untuk memastikan data dalam bentuk yang sesuai untuk pelatihan. Dan yang terakhir, interaksi dengan pengguna. Banyak aplikasi AI melibatkan interaksi dengan pengguna. Ini bisa dalam bentuk chatbot, asisten virtual, atau antarmuka lain yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem AI. Lanjut. Manfaat dari AI. Yang pertama, pengambilan keputusan. AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang ada. Yang kedua, layanan pelanggan. Chatbot AI dapat memberikan dukungan pelanggan dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Pendidikan. AI dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan memberikan pembelajaran yang lebih personal. Yang keempat, ada keamanan. AI digunakan untuk deteksi ancaman keamanan seperti identifikasi wajah dan analisis perilaku mencurigakan. Dan yang terakhir, ada seni dan hiburan. AI dapat menciptakan karya seni, menghasilkan musik, dan menciptakan efek khusus dalam industri hiburan. Penjelasan terakhir tentang AI yaitu contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengenalan wajah. Banyak perangkat pintar dan aplikasi menggunakan pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat atau memberikan akses yang lebih aman. Yang kedua ada navigasi. Aplikasi seperti Google Maps menggunakan AI untuk memberikan rute tercepat ke tujuan, menghindari kemacetan lalu lintas, dan memberikan perkiraan waktu tiba yang lebih cepat. Yang ketiga ada translate bahasa. Aplikasi seperti Google Translate menggunakan AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang keempat ada asisten virtual. Asisten virtual seperti salah satunya yaitu Google Assistant yang menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, menjalankan perintah suara, dan memberikan informasi seperti cuaca, berita, dan rekomendasi restoran. Yang kelima ada chatbot layanan pelanggan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot AI untuk memberikan dukungan pelanggan 24 jam dan menjawab pertanyaan pengguna. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan yaitu tentang AI. Kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, materi terakhir atau yang keempat, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang
Machine Learning atau ML. Sebelumnya, saya akan memberitahukan apa saja yang akan saya sampaikan dalam penjelasan machine learning. Yang pertama, ada apa itu machine learning. Yang kedua, perbedaan machine learning dan artificial intelligence. Yang ketiga, jenis-jenis machine learning. Yang keempat, contoh penerapan machine learning atau ML. Apa itu machine learning atau ML? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan pengembangan algoritma dan model komputer yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya dari data dan pengalaman tanpa pemrograman eksplisit. Dalam machine learning, komputer menggunakan data untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil tindakan yang cerdas. Berikut perbedaan artificial intelligence dan machine learning. Perbedaan yang pertama, artificial intelligence secara sederhana bekerja untuk membuat keputusan, sedangkan machine learning berfokus pada pembelajaran atas input data. Perbedaan yang kedua, artificial intelligence meniru kemampuan manusia dalam hal respons dan perilaku untuk sistem. Sedangkan machine learning yang mampu membuat algoritma sendiri untuk proses belajar. Dan perbedaan yang terakhir, artificial intelligence bertugas mencari penyelesaian optimal, sedangkan machine learning tidak mempertimbangkan hal tersebut. Itulah beberapa perbedaan antara artificial intelligence dan machine learning. Jenis-jenis machine learning. Yang pertama, online learning. Model ini harus memperbarui diri saat ada data baru, cocok untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan real-time seperti rekomendasi produk. Yang kedua, transfer learning. Menggunakan pengetahuan yang dipelajari dari satu tugas untuk meningkatkan kinerja pada tugas lainnya. Yang ketiga, ada time series analysis. Digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data yang berkaitan dengan waktu seperti data saham atau cuaca. Dan yang terakhir, ada anomaly detection. Mengidentifikasi data yang tidak biasa atau mencurigakan yang dapat menunjukkan masalah atau peluang bisnis. Penjelasan terakhir tentang machine learning adalah contoh penerapan. Yang pertama, prediksi cuaca. Machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua, sistem rekomendasi film dan musik. Layanan streaming seperti Netflix dan Spotify menggunakan machine learning untuk merekomendasi film, acara TV, dan lagu kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Dan yang terakhir, pengenalan suara. Asisten virtual seperti Google Assistant menggunakan machine learning untuk memahami dan merespons perintah suara pengguna. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang IoT, Big Data, AI, dan machine learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesilapan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.